kegiatan Sekolah Orang Tua, bersiap menggapai berkah Ramadan. Tak lupa pula sholawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Tilawah oleh Ibu Ira dan Ibu Retno. 3. Sambutan oleh Kepala SDIT Bunaya Ibu D.R.A. Kuntamani. 4. Penyampaian materi SOT oleh Ibu Diah Rahmawati dengan tema bersiap menggapai berkah Ramadan. 5. Pembagian door prize. 6. Penutup. 7. Foto bersama, dilanjut bersalam-salaman. Marilah kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu tilawah. Kepada Ibu Ira dan Ibu Retno dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alunan yang sangat indah telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi yang membaca serta yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya sambutan Kepala SDIT Bunaya, Ibu DRA Kuntamani. Kepada Ibu DRA Kuntamani dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Bisa ya Bu ya? Nanti biar bisa ngajari anak-anak di rumah kalau lupa. Tapi biasanya anak-anak lupa, enggak mau lupa ya anak-anak ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah. Semangat semua. Ya. Oh ya, tepuk tangan dulu buat semua. Beratnya ini, Masya Allah. Alhamdulillah, bapaknya ada berapa ya? 2 ya Pak ya. Ibu-ibunya banyak sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah nanti. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa bersama di forum ini dalam sekolah orang tua, ya. Sekolah orang tua SIT Bunaya, karena ada TK dan juga ada SD ya. Hari ini kita sudah memulai dengan sebuah kegiatan yang luar biasa. Ada 6 kelompok khataman Bapak Ibu. Kalau 6 kelompok khataman berarti satu kelompok 30 orang minimal. Jadi kalau 6 kali berapa? 6 kelompok kali 8 kelompok kali 30. 8 kali 30 berarti sudah 240 yang berpartisipasi pagi ini. Subhanallah, barakallah buat yang udah bergabung ya. Dan itu jumlahnya 240 ya Bu. 8 kali 3. 240 itu dalam hitungan jusnya. Tapi kalau dalam hitungan orangnya lebih dari itu, karena ada 1 juz yang dibaca oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh anaknya. Masya Allah, banyak sekali. Maka barakallahu fikum jami'an Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan khataman kita perdana untuk tahun ini ya. Untuk kedepannya nanti bisa dibuat kelompok khataman yang lebih banyak. Harapannya target kita kemarin itu 1 kelas paralel, kelas 1A, 1B, 1C itu punya 1 kelompok khataman. Lah besok kita buat 1 kelas 1 kelompok khataman. Siap? Alhamdulillah. Siap benar ya? Siap? Ya nanti kalau 1 kelas hanya berapa? Bisa saya jumlahnya 20 orang ya, 20 siswa. 30 atau mungkin enggak ada 30,
berapa misalnya 26, kurang tuh kalau misalnya sampai 30, ikut, diajak ikut bapaknya, diajak ikut kakeknya, diajak ikut semuanya bisa diajak itu. Sugeng rawuh Bu Diah, ya sudah rawuh di hadapan kita Ustazah Ibu Diah Rahmawati yang berkesempatan hadir hari ini karena sudah 2 bulan Bu. 2 bulan menunggu untuk bisa hadir hari ini. Nah, alhamdulillah pas waktunya pas dengan kita. Monggo nanti nyuwun tausiahnya Bu Diah dalam rangka kita sekarang ini mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri dengan amalan yang bagaimana gitu agar kita bisa meraih berkah Ramadan. Nyuwun nasihatnya, nyuwun pengarahannya, dan ini katuran matur Ibu. Ini ibu-ibu muda ini luar biasa semangatnya. Dari semalam sampai pagi subuh tadi kita sudah mengadakan khataman, dan yang mengikuti sekitar 240 orang tua. Mohon doanya mudah-mudahan istiqomah ya Bapak Ibu ya, istiqomah dalam kebaikan untuk hari ini dan hari yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mari kita sama-sama memperhatikan, mendengarkan tausiah dari Ustazah Ibu Diah Rahmawati. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Dera Kuntamani untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, penyampaian materi SOT oleh Ibu Diah Rahmawati dengan tema bersiap menggapai berkah Ramadan. Kepada Ibu Diah Rahmawati dipersilahkan. Monggo Bu, di depan ini loh Bu, di depan masih ada ya. Maju Bu. Mohon maaf, untuk yang baru datang monggo bisa mengisi tempat yang di depan nggih. Matur suwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia ya. Baik karunia itu berupa ketentuan-ketentuan yang ketika kemudian kita laksanakan akan membukakan jalan kemudahan, kelapangan, keberkahan ya. Dan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar hari-hari kita untuk mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya itu menjadi lebih produktif. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, perjalanan kehidupan manusia itu ya sesungguhnya menjadi bagian urusan pribadi masing-masing ya. Ya, menjadi urusan pribadi masing-masing. Jadi kalau bicara tentang kehidupan ya, itu bicara tentang diri kita ya. Jangan kita disibukkan dengan membicarakan orang lain ya. Sekali lagi, bicara kehidupan itu bicara tentang diri kita ya. Sehingga kita perlu meneliti, mempersiapkan dan mengembangkan jalan kehidupan kita agar
kita itu menjadi orang yang produktif. Nah, baru kemudian produktivitas amal kita itu bisa memberikan kontribusi ya kepada yang lain ya. Nah, salah satu contohnya gini, soalnya ono papan ya budi meni Kenapa tadi saya bicara tentang diri ya, diri. Bentar. Ya. Gini. Ini saya gambar orang. Nanti jenengan bertanya-tanya ya, ini gambar orang ya. Jadi proses kehidupan pribadi itu menurut Profesor Dr. Ibrahim Toha yang meneliti itu ya, diteliti selama 26 tahun ya. Nah, intinya bisa kemukakan dalam 5 menit ya. Ya, ini manusia itu dilingkupi aura, namanya aura. Aura yang pertama aura fisik. Aura fisik ya. Aura fisik itu walaupun penting dalam kehidupan tidak menentukan sukses bahagianya seseorang. Karena misalnya ada ndak orang yang cantik nganyel ke, ada ndak? Ada. Orang yang cantik nganyel ke ya. Itu ya ada. Jadi tidak sangat menentukan. Makanya kemudian setan memakai hal-hal yang kurang penting ini menjadi merusak banyak hal. Ya, karena ada orang yang ketika lihat temannya putih gitu, padahal ya wis tuku skincare. Tetapi kemudian wah tadi malah belentong. Ya, akhirnya ora mangkat ngaji. Untungnya saya ini nganggo masker. Nah, jadi itu sangat menguntungkan ya. Fisik ya. Ada juga orang yang tercipta itu nggak punya kaki, hanya tangan. Ternyata Allah memuliakannya itu dengan mendapatkan undangan haji. Dan selama haji dia selalu sholat di sisi imam. Oh, itu pahalanya besar. Ya, jadi kedua tangan kalau ruko ya tangannya di ini, tubuhnya diangkat sampai begitu ya. Aura kedua itu ilmu. Aura ilmu. Makanya orang berilmu itu punya peluang yang lebih luas untuk disukai orang, dibutuhkan orang ya. Walaupun contohnya guru, ana sing galak ora guru. Kalau toh ada guru yang galak itu tetap dihormati, wong guru lah meh piye ya kan, dia punya ilmu. Kenapa dia punya peluang yang lebih luas? Karena ilmu itu bisa memudahkan ya, menjadikan dia mudah dan memudahkan orang lain untuk berproses dalam kehidupan. Jadi orang berilmu itu tetap dicari lebih luas dari fisik ya. Banyak nyuwun sewu ya, ada guru yang yo ora cantik ya kan, yo yang enggak anu lah penampilannya, tapi tetap menjadi bagian panutan. Nah, yang ketiga ini yang disebut aura pengabdian. Aura pengabdian, aura keikhlasan. Dr. Aisyah Dahlan mengatakan aura spiritual. Ya, ketika seseorang melakukan aktivitas dengan niatan yang baik, benar-benar kebaikan, maka aura ini menyala. Ini maksudnya menyala. Ini maksudnya menyala loh Bu ya, orang rambut menyala. Itu yang dikatakan
Kalau benar apa yang kamu lakukan itu kebaikan, maka Allah akan memberikan cahaya, ya, cahaya di wajahmu, bukan glowing, cahaya. Cahaya di wajahmu, ya, cahaya. Cahaya ini terlihat sampai langit. Cahaya ini terlihat sampai langit. Maka ada hadis mengatakan, malaikat mengatakan, lihatlah si fulan, dia sedang berzikir, mari kita ke sana mendoakan amal dia dan mengamini doanya. Kenapa? Karena bercahaya. Ya. Maka kalau nanti Ramadan, ya, kan disuruh rumahnya hidup, ada suara Quran terus do nyetel HP. Wonge turu. Qur'ane ya krungu terus gitu. Itu ya malaikat nggak ketipu, walaupun HP-nya itu ditaruh di kantong nyala ya, malaikat nggak keliru. Oh, tebake HP ngono ora. Enggak. Kenapa? Karena tidak menyala. Karena tidak menyala. Gitu ya. Cahaya ini fungsinya satu, ya, mendekatkan kebaikan dan mendekatkan orang-orang baik, menjauhkan kejelekan dan menjauhkan orang-orang yang jelek. Bayangkan, cahaya ini berfungsi. Kalau dia itu orangnya berniat jahat, cahayanya merah. Cahaya yang baik itu putih kebiruan. Kalau wes rodok nesu, cahayanya langsung ganti merah. Kata setan, serbu. Wah, serbu. Makanya orang itu kalau di Ramadan kan sudah sering saya sampaikan, satu hal yang oleh Allah diulang-ulang setiap tahun agar hidup kita itu produktif, ya. Yang pertama, bermuka berseri, cahaya. Bermuka berseri. Kenapa? Karena seneng berada dalam kebaikan. Jangan salah ya, kita itu kan Sya'ban dipersilahkan untuk banyak puasa, latihan Ramadan. Ning angger poso nesu. Ibuke kok ora Senin Kemis kok tetep ra iso guyu to, Pak? Poso Sya'ban. Oh, anake. Nah, itu salah. Maka kalau sampai kita puasa menyebabkan tidak berseri, ya, kemudian kita tidak bisa bercahaya, jenengan jangan ambil amal puasa. Karena apa? Nanti merusak puasa kita di Ramadan. Kita di Ramadan puasanya ya model ngono. Padahal Allah itu kepengen memberitakan pada manusia, sebaik-baik orang, sebanyak-banyaknya sinar positif yang dikeluarkan, sebanyak-banyaknya amal itu dipancarkan pada orang yang puasa. Jadi Ramadan itu orang puasa dibuat oleh Allah untuk mendapatkan banyak hal. Malah turu karena tidur adalah ibadah, ya kan? Maksudnya piye, ya? Nah, itu tadi bagian ini menyala, ya. Jadi makanya tadi oleh Allah diingatkan kepada kita bahwa hidup itu pada periode tertentu kita memang harus membersihkan jiwa. Jenengan nyapu gitu, nyapu, ya. Nyapu niate tadi, niate memang memenuhi perintah, ya. Itu nyala, ya kan? Bahkan ketika menyala begini ini ada tumbuh-tumbuhan, nanti ada hujan dan sebagainya. Tumbuhan itu ikut mendoakan amal kita, ya. Kemudian mengamini ketika kita berdoa. Itu sebabnya di rumah saya itu banyak tumbuhan, ya, karena saya minta tolong ikut diamini, minta tolong didoakan, ya kan. Anak-anak itu, anak saya udah gede-gede, angger dikongkon wis hilang kabeh. Wis rene wong ora nganggo pamit bareng, ya kan. Doa ya begitu, bar sholat melayu kabeh, ya kan. Mending karo tumbuhan toh, ya. Anak saya yang kecil, anak saya ragil, itu sudah semester 2, bobotnya 1,5. Gede, maksudku gede bang. Nah, dia tanya begini, Umi itu kenapa Tommy punya tanaman kok banyak-banyak gitu. Saya ya enggak jawab apa-apa. Kenapa dia bertanya begitu? Khawatir kon nyirami. Khawatir kan nyirami. Jadi ya kadang-kadang tadi karena tujuan kita itu dalam rangka baik, ya kita harus sabar, ya wes, biar ngimani amini Umi gitu, ya. Ya karena anak-anak kan begitu. Saya itu waktu Covid, ya, dirawat di Kudus.
2 minggu sama Pak Yubir. Saya bilang sama anak saya, tanaman Umi disiram ya. Karena banyak ya. Apa jawabnya? Always. Aku tekan ngomah garing kabeh. Lah saya itu always lupa apa always nyiram itu kan pusing anak-anak itu. Kenapa ya tadi nggak ngerti fungsinya tadi ya? Maka saya datang, saya masih lemah ya Pak Yubir, tidak ada itu saya bersihkan yang kering-kering itu, tinggal yang hijau-hijau sedikit saya siram. Anak saya bawa ke depan, ini namanya seger. Apa jawabnya? Mungkin mereka itu maunya disiram sama Umi. Yes. Begitulah keadaan yang kita dapati pada anak-anak ya. Tapi ya tadi kita tidak usah wow, anak sekarang enggak. Memang hidup itu adalah saya merasa oh berarti aku dongone kudu ditambahin ya, ditambah ya. Jadi hidup itu perkara diri ya. Nah makanya tadi bayangkan kalau kemudian aura kita itu tidak menyala ya, tidak menyala ya, karena nyuwun sewu ya, nyuwun sewu, kita itu lagi bubun ya, lagi sholat wis atahiyat wis ngempet nesu. Atahiyat, kenapa ngempet nesu? Ana ting tong bocah-bocah dolanan siji nonton TV kene salat ki bocah do ngopo titenono ya. Lah wong ting tong luwih saka ping 3 malah dodolan geger. Kena assalamualaikum. Kuping kira-kira. Jelas-jelas ana ting tong. Apa kata anaknya? Lah katanya bunda nenek tingtong jangan langsung dibuka, dilihat dulu apakah itu orang yang minta sumbangan atau tebake ibune kuwi milih-milih tamu dinceng. Nek orderan dibuka. Kuwi itu lagi sholat tuh. Urung bar wis ngempet nesu. Ngono. Ya itu namanya sholatnya tidak memberikan sinar. Saya itu ya ada ibu-ibu sudah sepuh anaknya wis gede-gede ijek nyapu esok-esok lah jare tanggane ngene yo Bu kok nyapu dewe kembali ke laptop jare. Apa jawab ibu yang sepuh itu ora apa-apa kadang-kadang Gusti Allah ki nguji ngono kuwi ya awake dhewe kudune istirahat tetep kon nyapu. Apa coba karena meh dikei rezeki sing gede gitu ya ta tanggane sing krungu mulih terus nyapu. Saya kepengen sampaikan bahwa amal yang ikhlas, amal yang didasari kesabaran itu memancarkan energi positif yang besar ya. Jadi itu yang kepengen kita sampaikan, kenapa Allah itu memberikan aturan-aturan dan garis kehidupan ya, tidak sekedar ya tidak, misalnya kita nyapu bersih-bersih itu agar apa? Agar apa ibu? Rumahnya agar apa? Bukan ya, bukan agar bersih, agar kita melatih keikhlasan, agar kita melatih kesabaran, agar kita melatih ketawakalan, karena disapu terus tetap kotor. Ya tugas ibu-ibu dari matahari terbit sampai terbenam mata bapak. Karena terbenam matahari tugasnya tambah oke. Tadi karena kalau targetnya bersih, ada orang yang rumahnya itu bersih senengannya resik-resik tapi nesunan, ada kan? Lo kok jawab ada kabeh piye maksudnya? Lah itu malaikat itu heran-heran wong maksudnya piye gitu, gaweane resik-resik neng nesunan itu kan tidak masuk akal ya kan, karena maksudnya bersih-bersih itu agar kita punya sifat mutatohirin, suka bersih, membersihkan, suka ngajak kebaikan, malah nesu. Ada ibu-ibu tuh wongnya resikan tenan, dia mengatakan pokoknya bar subuh kudu tangi kudu resik ya ta? Orang entuk wong turu kabeh diresiki. Bapake tuku kursi dawa ngono turu ning isor wit karena rentuk turu. Lah anake deloke bapake turu malu-malu ya kan, kata ibunya ora peduli, sing penting tanggung jawabku omahku resik gitu. Nah, kan jadi kacau semua ya kan, kacau semua. Nah untuk itu perlu kita pahami bahwa hidup itu apakah kemudian kita dilihat dari langit, apakah kita memancarkan energi positif, apakah kita menjadi sebab kebaikan, itu tergantung dari cara kita melakukannya.
Itu pembukaan ya, jadi tak hapus biar jenengan tahu ya bahwa banyak hal ya dalam hidup itu dipertaruhkan. Nyuwun sewu ya Bu, saya nulis. Soalnya pengajian tuh nek ra nulis jenengan yo guyu melu guyu ku nek tekan omah ditekoki mau pengajiannya apa mah? Ya pengajian ya seger kaya ngono kuwi. Ngono piye maksudnya? Ibuke lucu. Lha jenengan ki piye ta mesane aku lawak ya kan? Ibune lucu tapi enak kok. Emang soto apa piye? Maka ada bapak-bapak itu ya ngantar saya bilang, saya itu sebenarnya seneng Bu, ibu saya, istri saya itu aktif pengajian itu saya seneng. Tapi ya saya itu tidak pernah lihat perkembangannya. Karena kalau tanya ngaji nopo ora tau gelem jawab. Ya. Sing jelas tambah, kuwi kerudung mbek gamise. Tapi guys, biarlah ngono gitu. Padha bingung ya bapak. Nah, kita akan bicara tentang Ramadan. Hidup itu oleh Allah dibuat sistem. Yang namanya sistem itu terus diberlakukan agar manusia bisa produktif dengan itu ya. Satu, lahirnya ya adanya bulan Rajab. Bulan Rajab ya sudah kemarin, itu namanya bulan pembersihan. Bulan Sya'ban itu bulan perbaikan. Bulan Rajab itu bulan pembersihan. Kenapa? Karena Ramadan, kita tahu bahwa Ramadan, satu bulan Ramadan itu nilai amalnya dikalikan 700, seperti kita beramal hampir 60 tahun ya. Nek dihitung persisnya 56,6. Wis tak hitung nggo kalkulator ya. Jenengan tak sambaleni. Tapi nek dihitung kasar tuh seperti 60 tahun. Ramadan itu disebut bulan perubahan. Kenapa? Karena dalam satu bulan itu nilai amalnya seperti beramal selama 60 tahun. Jadi kalau kemudian tidak dimanfaatkan, wah itu rugi sekali ya. Orang yang memandang malah ini. Lah kita itu loh, orang nyebut meh Ramadan, ya Allah waktu cepat menik, wis mes bodo ya, malah meh bodo, poso sik Bu. Ono malah tuku emping, tuku kancang, pumpung urung munda, ya Allah Gusti, poso sik Bu ya. Apa meneh bakdan, tuku kain, selak penjahitnya tutup ya. Jadi kita itu wah setan batinnya malaikat iki wong ki piye maksudnya itu ya. Ya seperti 60 tahun. Makanya perubahan-perubahan di bulan Ramadan itu oleh Allah diberikan kepada orang yang berjuang untuk mengganti kebiasaan yang tidak bagus menjadi kebiasaan yang baik. Makanya sampai dikatakan, kalau kamu kepengen tahu kualitas Ramadanmu, lihatlah Sya'ban dan Rajabmu. Bulan Rajab kemarin sudah kelewat, jenengan dapat amal apa di bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu Allah menguji manusia dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman ya. Tiba-tiba itu kelingan sing elek-elek itu. Ada tetangga itu, Budia, saya lama ndak ngaji. Budia, saya mau konsultasi. Saya itu bermasalah dengan teman saya, suka ngomong macam-macam. Biasanya saya abaikan, tapi kali ini saya tidak kuat. Bolehkah saya datang kepadanya, klarifikasi dan lain sebagainya. Kalimat kali ini itu jatuh di bulan Rajab. Itu setan itu begitu. Untuk apa? Kenapa Allah menguji gitu? Untuk menunjukkan seberapa kotor hati kita. Kalau hati kita itu kotor, kotor itu maksudnya batin sing ora enak gitu ya. Misalnya nyun sewu ya, suaminya bar subuh tidur,
Ya Allah Pak, biasa iku wong iki memang. Rumangsaku ora nek perubahan wis tuwek bareng kok ngono. Itu artinya kita itu memang ada batin yang kurang bagus. Perlu penjenengan ketahui, ketika hati kita itu banyak batin yang tidak bagus, maka doa kita, tilawah kita, ya, wirid kita itu menjadikan malah nyesek. Kenapa? Karena nggak bisa masuk ke hati, terhalang kejelekan-kejelekan yang ada di dalamnya. Makanya bulan Rajab dan Sa'ban Allah itu menaikkan ingatan kita, padahal begitu ndang resi ono. Cara membersihkannya, ya, Salim Al-Filah mengatakan, doakanlah orang-orang yang mendolimimu, doakanlah orang-orang yang tidak mengenakkan perasaanmu agar dia segera pergi dari hatimu. Begitu maksudnya, suruh mendoakan. Kenapa? Kenapa diingatkan pada hal yang kurang bagus, ditemukan dengan hal yang tidak enak? Allah itu kepingin kita belajar menduduki doa yang tertinggi, yaitu apa? Mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain, lepaskan saja, doakan saja. Maka ketika ya Allah jadikan dia lapang dada, tidak marah-marah, tidak kasar, kemudian dijawab oleh malaikat, semoga demikian juga dengan kamu. Karena nggak ada gunanya, di samping memperberat hidup kita. Kalau ada orang yang di hatinya itu merasa terluka, menyimpan hal-hal yang tidak bisa dimaafkan, doanya tidak bisa naik ke langit. Riwayatnya tuh malaikat melaporkan kepada Allah, ya Allah, ibu ini sudah beramal begini. Dia banyak berdoa, tetapi aku ragu-ragu untuk menaikkannya. Kenapa? Karena di hatinya itu banyak kebencian kepada beberapa orang. Kata Allah, tunda dulu sampai dia melepaskan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita diuji itu jangan merasa kok aku tuh teraniaya terus gitu ya. Jangan, karena orang diuji itu diberi kesempatan, ya, diberi kesempatan, ya, untuk merubah masalah menjadi hikmah. Itu. Jadi kita tuh jangan tersinggung, apa-apa ya Allah, ya, uripku kok kayak ngene, ya kayak apa, ya urip yang ngono kuwi. Ya Allah, urip kok iso kaya ngene lho, kalimatnya salah, memang urip kaya ngono. Nah, kita itu kadang-kadang salah persepsi, dan itu yang membuat setan, membuat kita itu fokus pada masalah-masalah itu. Makanya di bulan Rajab kita itu disuruh melihat kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, ya. Karena Allah itu sudah memberikan sistem, ya, sistem apa? Orang itu diwajibkan sholat 5 waktu. 5 waktu ini sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu itu penting? Kewajiban itu penting karena rentetannya banyak. Sesudah sholat kita disuruh wirid. Sesudah sholat kita disuruh wirid, tasbih, ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tabungan yang menjadi sebab Allah itu memudahkan kita lapang dada. Jadi orang yang nesunan, ya, gampang nesu, emosi, sulit memaafkan, dia mengatakan aku telah melupakanmu tapi aku tidak bisa memaafkanmu. Iki apa? Memangnya kuwi hadis kan ya ora, ya kan? Nah itu berat. Maka subhanallah, subhanallah, kita itu sudah wirid, habis sholat wirid kok tetap nesunat, itu berarti satu, wiridnya kurang mumtaz. Ya kan, sudah saya sampaikan subhanallah, subhanallah, sono. Loh, malaikat tuh sampai ngrungokke ngomong apa. Loh, malaikat itu nyateti tabungan subhanallahnya berapa. Nek kurang ijek nesunan jenengan tambah di bulan Sa'ban. Nek krasa sumpek ora penak wirid subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Terus lanjutkan sampai lega. Carilah amal yang mudah agar mengalir, agar kita menjadi bahagia. Ya, tadi subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seselam dalam. Semakin hari kehidupan kita itu semakin sulit merasakan nikmat. Ya,
Kita tuh meh ngombe teh nganti bingung. Ora enak kabeh. Rumah saku teh saiki ra enak ya. Arep ngombe kopi, saiki disarankan kopi pahit. Mbok aku wegah, ya kan? Kopi semua ndak enak. Semua ndak enak. Arep makan ayam bosen, ya. Macam-macam ndak enak. Bahkan kadang-kadang kita tuh tidak merasa nyaman, tidak bisa menikmati pernikahan kita. Ya Allah, ternyata ya. Aku mbiyen bayangke nikah itu ya, kita saling menyelesaikan, saling membantu, saling memotivasi, pret ya. Bayangkan, nek aku tas ora tak anggap. Bahkan ada yang sama saya WA begini, Budia, saya itu sudah 25 tahun menikah, tapi suami saya ndak berbuat apa-apa. Ya tak bales loh. Lah ki bojomu ki bangsa foto apa patung, aku ngono. 23 tahun kok rak ngopo-ngopo ya kan. Itu sudah kehilangan kenikmatan. Padahal yang namanya nikah itu kenikmatannya pada pernikahannya. Dengan pernikahan itulah kita ditingkatkan balasan amal kita 70 sampai 700. Ya, kalau orang biasa belum nikah minum ya atau nyapu ya gitu. Kalau sudah nikah langsung naik 70. 2 bulan lebih dulu. 70 loh. 2 bulan lebih dulu. Itu nek suaminya care, ngewangi, muji. Nek suaminya bentak-bentak ora ngewangi, jenengan ditingkatkan ping 700. Catat. Lah tapi kena halah aku wis ora penting, ora dikai pahala akeh ya ora apa-apa. Sing penting bahagia iso-isone lho, ya. Pengajian kok kok. Lah kenapa? Nek aku to Bu pilih pahalane sithik ra apa-apa, sing penting bahagia. Pahalane sithik iki nek uripe dawa. Tebake uripe pendek kan kacau ya kan. Jadi apa maksudnya? Kemudian kita diberikan ujian-ujian kayak begitu agar kita itu memang punya jiwa yang kokoh. Jiwa yang kokoh lah yang kemudian akan bisa memberikan sumber kebaikan yang banyak. Ya kan begitu. Orang hidup itu kan memang kita itu harus ya bulan perbaikan ya. Nomor 1 ya, memiliki kapan ya? Memiliki amalan unggulan. Memiliki amalan unggulan. Kenapa? Karena waktunya pendek. Kita ibu-ibu tuh senengnya wabuh amali meh dilakoni terus maput. Lah ada loh ibu-ibu tuh kepengen sehari itu 10 jus, ngerti-ngerti sambro ya Pak. Ada juga ibu-ibu tuh ya Bu, jadi di rumahnya itu ada ponaan, ada padenya, pokoknya sak omah bareng lah wong pirang-pirang itu. Dia bar salat malam baca Quran, terus nyapu karo istighfar, terus semaput. Lah bareng semaput saya dipanggil. Saya itu pokoknya nggak ada masalah susah-susah itu saya dipanggil. Nek do seneng-seneng aku nanti undangan. Ada ibu tuh ya. HP saya itu isinya masalah HP. Orang nek mau berita Budia, alhamdulillah gaji saya sekarang naik. Ngono ku ora enek wong WA. Nek duite ilang lha ki WA aku. Jaluk wiritan. Baru saya tahu nek duite akeh, bareng ilang. Nah gitu ya, jadi waktunya itu sedikit ya, sedikit. Jadi ketika kemudian kita itu dengan waktu yang terbatas, kita kepengen melakukan banyak hal tadi, ibu tadi istighfar yang banyak, tiba-tiba semaput. Kenapa semaput? Ya dia itu serik sama orang-orang yang beramal. Bisa? Bisa apa enggak ininya? Padahal iki yo gowo, lah aku ora di kantong. Tes. Suaranya pendek. Bisa Bu ya? Ada kantongan tapi ya saya foto ya. Kena difoto kayak artis gitu.
ya tadi ibu tadi istighfar, kemudian apa namanya dia semaput. Saya bilang kenapa? Karena aku tuh istighfar yang banyak orang-orang itu malah main game ini dan sebagainya. Saya bilang berarti milih wiridmu itu salah, nyesek dia. Lebih Bu, ya kamu subhanallah, 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 Allah itu tidak salah, Allah itu tidak keliru, Allah itu tidak menganiaya, bahwa semua yang dihadapkan kepadamu itu untuk menunjukkan bahwa kamu harus berbekal yang lebih banyak. Ya, jadi begitu, kayak vitamin. Kita itu ya, Ibu, saking kepengen sehat, kabeh vitamin diombe, termasuk herbal. Tetangga saya itu waktu COVID itu masuk rumah sakit bukan karena COVID, keracunan herbal. Karena kabeh diminum lah. Wirid juga begitu. Wiridnya juga begitu ya. Dia bilang, Budiah, saya itu membaca, kalau orang membaca surat Al-Baqarah 40 kali maka dia dihilangkan dari berbagai persoalan ya. Saya baru sekali kok sudah capek ya. Milih sing angel-angel lebu aku nih, iya kan gitu. Ya, amalan unggulan. Nah, amalan unggulan itu yang pertama, amal yang bisa dilakukan, amal yang bisa dilakukan terus menerus dan berkesinambungan. Amal yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan ya, berkesinambungan. Nah, jadi agar bisa memperbaiki garis-garis kehidupan ya, garis-garis kehidupan. Jadi ternyata yang menjadi amalan yang akan mendapatkan balasan besar disebut amalan unggulan itu ketika bisa dilakukan terus menerus dan berkesinambungan ya. Kenapa? Terus menerus dan berkesinambungan itu akan memperbaiki garis kehidupan. Apa garis kehidupan itu? Ditutup kesalahan, dipancarkan kebaikan ya. Misalnya ada rumah itu yang bersih, rapi, kemudian dikomentari memang ini ibunya nih yang punya rumah, ini bocah ini memang senangannya resik-resik cilik gitu. Dipancarkan. Kalau itu sudah menjadi karakter terus menerus, oleh Allah akan dipancarkan sebagai sebuah kebaikan. Enggak ada Bu, orang melakukan sekali terus beres kabeh, itu enggak ada. Maka yang menjadi andalan ketika kita tidak punya amal yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan, biasanya sulit membangun kehidupan yang sukses, karena yang dilihat adalah kesinambungannya. Kenapa saya katakan begitu ya? Kenapa saya katakan begitu? Umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dirubah-rubah, apakah kemudian ditambah atau dikurangi kemudahannya, kelapangannya, keberkahannya itu pada pagi hari sebelum matahari terbit. Jadi perhatikan amal-amal pagimu akan berefek dengan luas. Model sekarang itu setan membuat kita itu pernah beramal, senang untuk berpengalaman ya. Makanya yang namanya pengajian itu pokoknya aku kabeh pengajian ini kabeh tak ikuti. Sing lali apa isine, sing kelingan ustate sing kuwi to sakjane apik tapi monoton, dadine gawe ngantuk. Ustate sing iki to isine lali kabeh ya. Ya karena tadi kita tidak menjadikan bagian yang berkesinambungan ya. Makanya ada banyak sekali, ada di YouTube, di TikTok ya, untuk mengingatkan saja. Ada seorang syekh itu ya, ada seorang syekh. Nah, makanya saya sampaikan, jadi ini kon gawe video pendek, bareng video pendek kon gawe keterangan piye to ya.
Jangan konsentrasi pada yang kamu hadapi, berkonsentrasilah pada apa yang kamu lakukan, karena yang kamu lakukan itulah yang akan memudahkan, melapangkan dan memberkahkan. Contohnya begini, ada seorang syekh itu menasihati anaknya, sebelum kamu keluar rumah, entah kerja, entah kemana, bacalah Quran 15 menit, minimal wirid 15 menit. Maka anak itu karena masih muda, isorak ya aku ya, maka kemudian dia bisa membaca terburu-buru dan sampai kantor telat. Hari kedua dia ulangi lagi, pada hari kedua dia sudah tidak terburu-buru dan tidak telat. Hari ketiga dia lakukan lagi, dia lebih santai dan tidak telat. Bahkan pada hari-hari selanjutnya dia bisa membaca setengah jam dan tidak terlambat. Dan selanjutnya bahkan dia bisa memulai harinya dengan membaca 1 juz dan tidak terlambat. Maka dia tanya sama saya, ngelakoni dhewe bingung karo dhewe ngono saiki gitu. Kok iso ngono piye gitu. Kok saiki aku iso santai walaupun baca banyak. Apa kata saya itu? Al-Qur'anmu itu, amalmu itu yang memanjangkan waktu, memudahkan pekerjaan dan memudahkan hasil. Amalmu itu yang memudahkan semua. Tetapi kalau dijadikan yang itu bisa melakukan, ya itu tadi akhirnya dia mulai yo nek kowe mana dibagian orang anggere wis arep mulai maca saiki sesuk akhirnya dia tidak mendapatkan sesuatu, sekedar jadi tamu dan hamdal dan lain sebagainya. Itu punya fungsi yang besar ketika dilakukan terus dan bersenam. Ada seorang ibu itu punya pertanyaan, dia bertanya, Bu Diah, saya itu waktu kecil terkenal nakal. Semua kerabat saya itu tahu kalau saya nakal. Nah sekarang saya kan sudah tobat. Sekarang saya itu sudah tobat. Bahkan sudah hijrah. Pertanyaannya kan kerabat saya yang jauh-jauh kan tidak tahu. Ini kan belum pasti. Ya, itu namanya terburu-buru gitu ya. Kalau memang kita itu sudah berubah kebiasaan jelek kita menjadi kebiasaan baik, terus menerus berkesinambungan, maka Allah yang bertugas menutup kesalahan dan memancarkan kebaikan. Nah, kalau kita tidak bertemu dengan kerabat-kerabat itu, minimal kita selalu bisa mendoakan Allah lah yang akan menyambungkan hati kita. Nah, itu sebabnya saya sampaikan kepada ibu yang kerja. Ya. Pertemuan yang berkualitas. Menurut saya yang namanya mendidik anak itu tetap penting kuantitas. Kuantitas pertemuan berkali-kali itu bisa pakai fisik, bisa pakai doa. Tapi terus bertemu hatinya itu akan memberikan efek yang sangat besar. Makanya terus bahkan misalnya itu sinambungan kita mendoakan. Ya, maka sering saya sampaikan kan dulu ya. Saya begitu mencoba karena kenapa? Hidup itu butuh kajian. Kita itu sepinter apapun kita, sebanyak apapun fasilitasnya, sekuat apapun kita, itu tetap saja tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah coba bagaimana kita kok kita mikir masalah itu anak kita itu yang kita kandung, kita lahirkan, kita didik, nah coba anak umur 5 tahun, mereka 5 tahun, mereka dari ambilkan satu, ya Allah jadi orang itu yang mandiri, bocah cilik ini. Nanti aku sekolah mama gimana? Kan malah jadi kagok. Sudah sama ambil. Maksudnya ya, anak ya, anak TK SD apalagi di universitas sangat kita tuh sangat tidak bisa memahami. Maka keajaiban langit itu dibutuhkan ya. Bahkan saya membuktikan kita tidak perlu menghadapi pun akhirnya selesai dengan syarat dengan bisa beramal yang terus dan berkesinambungan. Salah satu yang sering saya sampaikan ya,
Setelah subuh saya memang berkonsentrasi di pagi. Setelah subuh kita mirip sabah ya asbahna wa asbahal muluk. Habis itu baca ar-Rahman dan al-Falaq. Asar bacanya surah Yasin dan Al-Qur'an. Kalau pas asar ada pengajian, ojo pas mlaku. Asar aku meh mlaku, ojo mlaku maca sik. Nek pengajian ada hal yang penting bisa bergeser habis maghrib. Karena pas surah Yasin itu adalah vitamin keimanan. Al-Qur'an itu pencegah bala. Habis Isya kita baca As-Sajdah dan Al-Mulk setiap hari, maka kalian akan mendapatkan banyak ajar. Saya kalau dengar anak-anak itu ngomong tidak bagus gitu. Misalnya anak saya udah gede, saya bilang Kak, kamu itu harus bisa belajar mengelola waktu, ngurus rumah dari depan sampai belakang, kamu jaga diri. Apa kata saya? Masalahnya nih kita itu beda strategi. Saya terdiam. Oh, berarti kata-kata saya itu belum ampuh. Artinya Allah menyiapkan jiwa saya itu ada beberapa yang berbeda. Saya bilang sama anak-anak, kamu boleh beraktivitas, umi mau nambah wirid, nambah doa, segera saya basuh. Kenapa? Kalau kemudian saya marah, efeknya saya basuh terus sampai kemudian anak ini bergerak. Tapi jaraknya sampai di sini. Setelah 3 hari berikutnya, saya nggak nyuruh. Kalau sudah baru sekali nggak dikerjakan, saya kerjakan lagi. Karena saya menganggap ya Allah, saya menambah-tambah. 3 hari kemudian saya tidur, waktu sudah bersih semua. Nah, terbaik kesaksiannya jaraknya 3 hari. Nah, tadi sudah banyak persoalan dengan anak-anak itu saya tidak sampai bicara. Kamu begini tidak, tapi selesai. Dengan syarat kita punya amalan yang terus dan berkesinambungan. Nah, salah satu ciri terus apakah kita berhenti apa tidak, apakah ternyata waktu kita banyak dipakai untuk dunia ini. Ada beberapa komentar yang tidak bagus, Mas. Itu berarti digoyah. Nah, setelah ditutup, Allah akan mengadakan perbaikan. Perbaikan. Tekan Jabir ini saya. Perbaikan. Perbaikan itu satu hati. Hati dicondongkan pada kebaikan. Misalnya suami ada temen sing anyar wis tak dongake wae aku tak menang misalnya gitu. Itu berarti bagus. Tapi kalau kemudian kita enggak kuat ngomong orang dan sebagainya, itu meskipun ada amalan yang tidak kita lakukan, itu menyebabkan goyah kebaikan. Ya. Termasuk kenapa harus terus ya tadi agar kita ini mencapai istiqomah. Ini istiqomah. Kenapa itu? Orang yang punya sikap istiqomah itu satu dicabut rasa takut. Rasa takut pada masa depan itu namanya optimis. Dicabut rasa sedih. Ya, dicabut rasa sedih. Ya, itu artinya tenang. Tenang terhadap apa? Karya yang diberikan orang lain, yang mengganggu kita, yang kita sedih itu karena melihat karya orang lain. Nek ya santai-santai aja, ya kan? Coba kita itu masih saudara, kekayaannya sama, anak itu yang bodoh tenang. Nek ngomongnya sudah mulai di mobil, harus mulai goyah. Kok iso ya? Dulu sama-sama teman kuliah, masih akrab ya, masih baik-baik saja. Ternyata sekarang temennya jadi kepala bidang. Oh, mulai aku kita nyaman ya, mulai. Orang yang tidak tepat terhadap karya orang lain itu akan selalu merasa tidak hidupnya apa itu merusuk gitu. Tenang. Nah, kemudian diberi bahagia pada amal yang bisa dilakukan. Kowe iki kudune sing mengulu bahagia lho maca Quran ape koyo. Lah tapi kan ora ndonga.
Jadi tidak ada bagian benar ya. Nah, yang jadi repot itu karena ilmu pustaka ya, kenapa tadi itu juga baru ya, kadang-kadang ada pada satu sisi itu tiba-tiba kita takut, kita kan tiba-tiba tanya sama saya kayak dia, saya itu takut menjadi orang tua yang tidak sukses, tidak bisa mendidik anak, tidak bisa membahagiakan anak. Lah kenapa katanya? Lah kan sekarang kehidupan itu kan mahal. Saya kepingin anak saya itu jadi dokter, tapi kan belum tentu saya membiayai. Tak tanya, lah anaknya SMA mama. Saya kan begini, masih bayi bu, masih bayi. Ya Allah Gusti. Coba, tapi kan saya harus mempersiapkan diri lagi. Tiba-tiba diserang rasa takut. Padahal awal tidak mikir itu mesti ini amalnya atau itu pasti. Tiba-tiba kita terkena atau konco-konco tiba-tiba belum ya Allah koncoku kudunya padahal biasa tapi tiba-tiba kita tiba-tiba rasanya tidak berkembang bersama, tiba-tiba itu pasti ada amal yang hilang. Nah orang itu kadang-kadang menyelesaikan masalah itu dengan dunia, tidak menengok amalnya, jadi itu akan terjadi terus-terus. Padahal ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Dan apa ya? Saya itu tak rela nganggo ireng putih ya, agar saya tenang dalam dunia. Ngono baik ibu ya ganti seragam. Kata suaminya gitu, ya ora tau ganti ireng putih terus. Lah Budia iki mang bentuke kok ngono. Ya, nah itu tadi. Jadi bagian yang kemudian kita tadi hati condong tidak dilakukan ini sarannya sekedar dengan memperbagus spirit sesudah sholat wajib bagus, lafaznya bagus. Saya itu setelah kena COVID itu rodo kata saya gampang lagi. Jadi kalau ngirim pun, kalau ngirim pakai tangan subhanallah nanti saya lupa. Aku mau benar-benar sehingga untuk memperbagus amal saya itu pakai tasbih yang 33. Pakai yang 100 nanti saya lupa lagi. Karena saya ingin memperbagus lafaz. Maka ketika 33 saya tidak mikir juga ya. Dan saya bilang subhanallah, 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 subhanallah. Itu kita harus bisa bicara minimal mirip sesudah sholat, sempurnakan dan jangan ditinggalkan. Karena itu menjadi bagian yang akan menjamin kehidupan kita di dunia ya. Dan yang sepertinya monggo dengan pilih ya. Kemudian memperbaiki akal itu ya, mempunyai pilihan-pilihan yang tepat. Nyuwun sewu ya, kadang cara pilihan kita tidak tepat, terlewatlah amal-amal yang nilainya. Contohnya apa? Korban itu ketika kita korban maka Allah akan memberikan kepada kita kiriman kebaikan yang tidak terhingga jumlahnya. Maka saya senang ada istilah lain karena bisa ngirim ke anak-anak yang memang butuh perhatian kebaikan yang ada. Cuma saja yang namanya korban itu memang ujian bagi kelegaan hati. Kita tadi ditanya ya, HP siapa punya HP jawab prok pecah SSD. Kata mama ini tuh tidak bisa diperbaiki ya, harus bilang ya kan dalam kita bisa beli HP kita jawab ya HP pecah ya ampun pengenalan di HP dibikin lah kan dipilih ya apa penting yo dalam waktu seminggu HP itu hadir lagi dalam HP itu harganya ada yang 50.000 HP ini saya tuh punya tukang gadget HP ini regane 50.000 nek ngomong seru yuk aja seru lah kok padahal regane supaya lebih 50 HP saya ketemu ya memang ngomong seru ora.
HP kita anak-anak 2 juta, 2,1, 2,3 itu harga kambing. Tapi ketika korban, Pak korban Pak, nggak sih korban sapa kowe. Lah maksamu kene wong sugih, duwite oleh korban terus. Pengen lah kambing marake loro, malah Jawa-Jawa kambing marake loro bareng. Ujiannya banyak. Padahal kambing-kambing itulah yang kemudian menyuburkan jalan kehidupan kita. Nek cara Jawa ngaku. Sepeda motor itu bocah kebu universitas. Entuk universitas Bu aku beli sepeda motor baru ya apa nang STP kuwi durung Allah enggak apa-apa pinjam sekalian nanti aku tak berdoa bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kepeksa tuku sepeda motor dan anaknya semangat dan dia bisa sekolah cepet tuku sepeda motor. Bu, nek enek regane 36 padha karo sapi gila gandum. Tapi tidak pernah terpikir oleh kita. Kita bisa korban sapi 1, tidak usah sampai 7. Kita udah aku pengen korban sapi. Ya ampun, mana-mana jadi mikir nah. Kok kaya lanjut butuh gitu. Beli apa-apa tetapi ketika bagian-bagian yang baik itu hilang. Ada sebuah cerita dari ibu bakal renongan, tidak renongan makan aja panas sesuatu kambing bilang-bilang wong kantoran kambing bagi-bagi sampai bapak ibu jalur kita kok saatnya kene pertentang-tentang akhirnya sama bapaknya dikasih mak ibunya tuh kayak Pak betul jalur kok dia apri itu kambing itu lho penjenengan sing wong kantor susu. Kemudian bapak itu duduk Bu kok jenengan silent wah hebat iso korban nek kula nggih 3 tahun itu mboten hebat soalé penting Allah akan membuka jalan membuka rahmat membuka keberkahan bahkan sampai pada anak cucu kita yaitu dimudahkan kita dalam kenapa ya tadi karena pilihan kita itu tepat. Kita itu kacanya gembira ya Allah itu kan di hati meneh kok sambil makan itu saya mau nek pengajian ini apa nek ngarep nek putih soalnya ora ada boleh sing buri kudu iki api ya aku memang model ayam kok benci tuku ya nek ngarep kita kenapa boleh nek dhewe sadare wis ngomong kabeh arep pengajian yo tetep sadal itu akhirnya tadi pilihan-pilihan itu terlalu banyak. Saya sih kedatangan ada dua-duanya dia datang kepada saya minta tolong karena dua-duanya sudah tidak terima kasih golongan gaji saya lah saya kan heran nggak bisa tolong gaji lah mesti berbeda kabeh itu saya itu pendidik ya. Tapi beberapa berita-berita itu benar. Orang itu kalau tidak punya pilihan-pilihan yang tepat ya, maka dia akan diblunder ya. Oh yang seperti kemudian jasa dikeluarkan dalam kebaikan. Kita dulu meh tidur itu sampai orang cepat habis kesemprot ning nek HP tidur itu latihan mati tidur itu mati kecil latihan mati agar mati kita itu dalam keadaan baik lah kok tidur ini anu HP tidur HP ngantuk kok nek mati lah jadi mati krem ya kita tidak tahu bahwa sampai kita mengambil akhirnya keluar larang keluar lemah itu ambil keluar itu kita tidak
ya. Artinya biayanya berapa kita bagikan ke jasa. Kemudian nah, jasa yang tadi, nah seperti hanya kita baca nonton apa ini drakor, jadi di drakor wah sampai itu drakor kita bangga kayak gitu ya, bintang film ya kan, kata tidak bahagia malah main perundungan kita ya. Apa yang menunjukkan bahwa ternyata orang yang demikian tidak ya. Tapi kita sudah menghadiri seolah-olah hidup itu yang nomor satu mendapatkan seseorang yang mencintai. Kue mesti drakor ya. Nah, artinya seolah-olah tidak berharga ya, kehidupannya ketika kemudian dia mendapatkan itu. Coba bayangkan. Ada seorang putranya dia itu dinikahi oleh seorang pemuda agama, ustaz bagus, tapi memang kenceng ustaznya itu ya, karena yo orangnya itu apa ya apa orang fanatik ya, semuanya kenceng gitu, dijurai dengan pepes. Karena itu adalah orang yang ya, karena dia tidak sedikit dan orang kan luar biasa. Nah, si SD itu biasa, itu murid biasa, murid biasa dia, saya mau cerita sama dia itu untuk agar yang saya lakukan dia dia saya itu secara manusiawi seperti orang yang menyebutkan cinta itu tidak ada saya. Artinya karena dijodohkan dari orang baik, tetapi kalau bahasa mencintai bertemu saya tidak mencintai. Namun saya selalu berdoa kepada Allah agar Allah tidak menampakkan rasa tidak suka saya itu pada ekspresi gerak badan maupun pusat saya. Bayangkan, ya luar biasa sedemikian. Dan itu murid saya itu wajahnya masih seperti dia saya ajar itu. Allah memberikan kebaikan yang banyak itu dengan memancarkan cahaya di wajah. Saya kayak gitu tuh bikin murid aku atau orang itu luar biasa. Maka saya katakan orang begitu bukan masalah pribadi. Ternyata orang begitu oleh Allah dipilih. Apakah dia bisa menjadi sebab begitu ngomong? Gitu, jangan nangis sing ngomong dia tuh nangis ya. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua ini. Yang kedua ya. Dilakukan terus-menerus. Kemudian amal bulan itu amal yang berdampak luas. Berdampak luas. Amal yang berdampak luas. Jadi misalnya gini, kita itu lagi baca Quran ya tadi. Tajwidnya berapa tahun? Praktis ya. Kita hafal berapa kali? Bener lagi. Ya aktif bocah nangis. Kene ngene tok. Langsung. Maca Quran aja penting laporan badan. Itu namanya nilainya tidak bulan. Kenapa? Karena tidak berdampak luas, hanya berdampak pada maka kadang-kadang kita gitu, nek ngomong bolak-balik sebagai ya, ada bapaknya, mah opo teh napa teh panas. Kene meneh. Dhewe mah foto-foto astagfirullahaladzim. Nah, itu bagian-bagian yang kita memang diuji. Karena dalam kaidah saya ngambil contoh di Gus Bahai ada seorang bapak itu yang baca Quran dari subuh sampai duha. Wah, ini dia anak pirang-pirang nangis kabeh seneng bae. Maka amalnya baca Quran itu rendah. Kenapa? Karena dia tidak mau mengambil amal yang berdampak lebih luas. Kita saya sering sampaikan kepada wali murid ya. Yang namanya sekolah, yang namanya anak sekolah itu kita harus memperkuat adab. Kita itu kadang-kadang nek kemana-mana, jalan kemana-mana bisa. Tetapi ketika ada aktivitas kebaikan di sekolah,
lepas dilarang tidak bisa ya. Adab seperti itu akan mengurangi keberuntungan dan keberhasilan anak-anak di dalam bersekolah. Karena adab menyekolahkan anak itu menghormati guru dan seluruh aktivitas yang terhubung dengan itu. Coba bisa waktu yang kemudian memudahkan kita untuk bisa membuat apa namanya bagian-bagian hal-hal yang besar dalam kehidupan, berperan aktif dalam banyak kontribusi ya, sehingga ketika ada acara apa kita nyumbang, ketika misalnya ada bencana diserukan bantuan. Ada seseorang itu yang ngumpulnya barang-barang bekas generasi omai dikirim yang kurang buah, tetapi efeknya sangat sama. Ketika barang-barang yang dikumpulkan itu dipilih sama korban terus didelok, enak wis wek ya Allah mesti wong elek medhit ya kan. Lah kan didelok koyo ini mesti wong medhit mesti elek. Itu berefek tidak bagus. Sebaliknya ketika ada orang nyumbang jadi apa? Ayahnya itu wong apa? Mesti ayah. Mesti wong ini apa? Berkah. Jadi ketika kita pastikan apa yang kita lakukan tentu menunjukkan. Maka sering saya sampaikan berkah apa? Orang sering membutuhkan dalam bentuk makanan kotor. Kadang-kadang kita tidak tahu diri bagi di mana. Dan ketika kita tidak bisa mencari orang yang butuh makan, maka yang menerima berkah adalah orang yang suka meminta dan tidak memberikan doa. Orang yang memang baik dan kemudian membutuhkan mendapatkan makanan, ya Allah, amin, kaya makanan yang swarga, mesti wongnya makan, mesti ayo makan. Orang itu selalu membalas dengan ucapan-ucapan baik. Kalau kita tidak memperhatikan kontribusi kita terhadap maka akan berefek berapa. Nah untuk itu cobalah kemudian kita buat ya kehidupan kita itu lebih indah ya, dengan memperhatikan hal-hal yang kecil tapi bermakna besar ya. Sekali lagi jangan sampai kemudian menghabiskan waktu untuk proses-proses kehidupan dunia ya, karena dunia itu ya ada orang beli sepatu harganya 6 juta. Harganya 6 juta itu ada benang yang kelihatan loh, benang emas kelihatan. Si jilid pedot, wes rapi ya, 6 juta itu bilang karena saya pedot ya kan, gelok akhirnya tidak dipakai, dipajak yang desain. Beneran kok pedot. Apakah kemudian itu menghasilkan ujian? Ya ujian dunia ya. Nah untuk itu marilah kita coba untuk bersabar memperbaiki amal-amal kita sehingga menjadikan kebaikan yang banyak bagi diri kita, bagi anak kita, bagi rumah kita dan bagi masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Syukur tidak ada pertanyaan. Nanti nih tanya, saya tulis nomor saya biar saya tulis nomor saya jenengan boleh konsultasi 081 325 86 1644. Walaupun kadang-kadang saya tidak bisa langsung ya untuk menjawabnya, namun insya Allah begitu ibu monggo kita berdoa. Ilaha dunia wa firidho ilah bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaidal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wa nas'aluka azimata rusydi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khairi wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'afisan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsiran wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Diah atas ilmu yang baru saja diberikan, yaitu memang untuk bersiap menghadapi bulan Ramadan di mana kita bisa melakukan pembersihan, perbaikan, pembersihan agar semua aura yang ada di dalam diri kita, baik itu aura fisik, kemudian aura ilmu kita dan aura negatif kita bisa keluar. Kemudian juga kita harus melakukan berbagai kebaikan dari amalan bulan yang tadi sudah disampaikan, melalui amal yang bisa dilakukan terus-menerus dan amal yang bisa berdampak baik. Untuk pertanyaan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, semoga kita semakin siap untuk bisa meraih berkah Ramadan pada tahun ini. Faisal, ini soalnya
request, gaya request. Gaya request, gaya request. Monggo Bapak Ibu wali murid bisa bersalaman, tapi jangan pulang dulu nggih karena nanti ada acara selanjutnya ya, pembagian door prize. Nggih. Nggih, matur suwun. Untuk acara selanjutnya yaitu pembagian door prize oleh Bapak komite, monggo. Bisa nggak lewat sini? Ya. Untuk rumah yang pertama dari dia nomor 081 012 084 042 038. Monggo Ibu atau Bapak yang mendapat nomor berpres. Saya ulang 038 084 012 081 dan 042. Monggo. Dia bisa mengaturi Goodpress. Saya ulangi nggih, 042 081 012 038 084. Oke, selamat untuk yang dapat Goodpress. Kita lanjut sama terus. Oke. Monggo Bapak Ibu kita bisa bersalaman bersama terlebih dahulu. Monggo kemudian bisa kembali ke tempat duduk ya. Sudah. Monggo untuk barisan pertama. Oke.
kembali untuk pembagian dompet ya Bapak Ibu. Membentuk barisan melingkar ya. Terus nanti yang sudah mohon jangan ulang dulu karena akan dilanjutkan di operasinya.
sudah mungkin bisa menempati ke tempatnya masing-masing ya. Mama. Oh, ini tadi udah 5 door prize ya. Oke, baru 5, masih banyak. Tadi yang Untuk selanjutnya 5 lagi dari peserta mungkin ya yang bisa minta tolong diambilkan. Tadi sepertinya ada yang belum dapat itu ya nomor sudah. Yang tadi belum dapat nomor mungkin bisa minta sama panitia ya. Tadi menolong ada yang belum. Masih banyak ya, kira-kira masih berapa banyak nih mandor prize-nya? Masih banyak ya. Jadi jangan pulang dulu ya. Ini mah bisa dibacakan. Nomor 53. Monggo Bapak atau Ibu yang dapat nomor 53 Bisa dicek nomornya. Nomor 53 091 096 007 dan 053 ya Mas. 053 sama 076. 076. Dipanggil dipanggil 3 kali, kalau nggak ada kita anggap gugur ya. 053. Berarti masih ada 4 lagi monggo yang dapat nomor 091 096 193 dan 007. Monggo. Satu nomor dipanggil 3 kali Mas. Kalau 3 kali nggak ya nggak maju berarti kita anggap gugur aja. Jadi langsung saja Kita ganti terakhir. Nomor berapa Mak? 096. Ya 053 096 193. Ya terus 007. Alhamdulillah masih ada. Pemanggilan terakhir untuk yang nomor 091 lagi 1 berarti Mak. Ya. 091. Nomornya ini kita anggap gugur ya, maaf ya. Ya, sorry. Nomor 018. 018. Ada enggak? Nomor 018. Gak ada, ganti Mak. Belum beruntung ya berarti tadi belum rezekinya. 066. Alhamdulillah, sini deh cantik yang berkerudung merah. Itu bisa diserahkan sama ibu tuan komitenya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Foto dulu. Alhamdulillah, ya jazakallah khairan. Alhamdulillah dapat rezeki ya Bu. Jadi yang datang ke sini nggak sia-sia nih dapat rezeki. 5 lagi. Ya. Dilihat ya. Jadi jangan hilang, kalau hilang nanti kita anggap gugur. Nomor 097. Ya, alhamdulillah ada. 089 089 ada. Nomor 017. Oh itu ibunya yang belakang tuh, alhamdulillah. Masih ada
ada 2 lagi. 017. 017, maaf. Nanti mungkin habis ini ya, Mas. Enggak apa-apa. Terus nomor 183. 183. Ada enggak? Dan 17. Nomor 183. Alhamdulillah ibunya yang di belakang. Dan 086. 086. Ada nggak? Ada, alhamdulillah. Nah, ini mungkin bisa 5 sudah masuk 5. Mungkin Mbak Astrid bisa menyerahkan. Alhamdulillah. Foto dulu Mbak Astrid. Thank you. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Nih 5 lagi. Masih berapa yang masih banyak ya? Aman ya insyaallah. Semoga Yang pertama 024. Nama Arsa. Alhamdulillah. Nomor 181. Alhamdulillah. 047. 047 ada. 021. 021 ada. 187. 187. 187. Ada nggak? Itu ya. 1, 2, 3. Dianggap gugur ya. Mas satu lagi mah. Temennya ini 198. Pripun mah? 198. Ada mah? Mbak Ivana, monggo bisa dibagikan. Terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan, ikut berpartisipasi dalam memberikan door prize. Semoga berkah barokah. Foto dulu ya Mbak. Ya, tadi ada apa aja sih Mas? Door prize-nya Banyak kayaknya ya Mak. Ada yang ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Oh ya, alhamdulillah nih ada lagi masih banyak yang belum keluar. Ada beras, masih ada minyak, ada oriflame, apalagi yang oh ya, apa yang udah 093. Ya. Alhamdulillah. Citrani maju, masya Allah. 041. Ya, alhamdulillah. 188.
Mungkin jangan-jangan ada yang panitianya bawa nomor udah dapat 12 tapi enggak 194. Enggak ada. Berarti dia gugur ya. 040. 040. Ada satu lagi. Kurang satu. Nanti kurang satu ya gantinya ya. 060. 060. Oh iya. Pak Retno, monggo silakan bisa dilanjutkan. Yang 12 ini minyak ya. Alhamdulillah bisa buat goreng-goreng ini. Foto dulu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Masih ada berapa lagi Pak? Udah bersiap? 5? Masih 5? Oh masih 10, masih 10 bulan. Masih ada 2 kesempatan ya, masih ada kesempatan lagi ya. Nomor 001. 001 ada nih. Ada. 099. Ya, alhamdulillah. Sia-sia aku duduk depan ya, alhamdulillah dapat. 048. 048. Ada ya. Yaudah berarti gugur ya. Diganti 102. 102. Alhamdulillah. Dan 035. 035. 035 ada? Itu lihat di sini. 039. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kembali. Selanjutnya kita panggilkan nomor 189. 189. Monggo Ibu. 032. 032, silakan yang namanya 032. 179. 189. 179. Yang pertama tadi 189 nggak ada ya. 189 maju Bu. 179.
189 ada Ibu ya. 067. Ya, ya. Sama 008. Ini Sarah sini 008. Ini udah berapa? Berarti ini 5 dulu ya. Silakan tadi ya, bisa dibagi. Ini masih ada satu lagi grand prize-nya. Kita pakai beras ini berat banget. Beras 5 kilo. Makanan pokok. Siapakah yang beruntung? Foto udah foto? Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir. Ini grand prize-nya nih. Masih satu lagi dapat beras 5 kilo. 5 kilo ya benar ya? 2. Itu berkahnya di sini depan. Amin. Barakowa ya, foto dulu sayang. Terima kasih, selamat buat yang sudah pada dapat door prize ya. Ini saya kembalikan ke MC. Silakan ditutup. Saya hampir lupa di sana terus. Alhamdulillah saya sudah dapat door prize Pak. Senang sekali. Jadi tidak sia-sia mengikuti dari pagi. Selain dapat ilmu kita juga dapat hadiah yang bisa dibawa pulang. Alhamdulillah. Syukur kita sudah sampai di akhir acara. Saya sebagai pembawa acara hari ini mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Kemudian untuk penutupnya saya berikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini. Terima kasih juga buat panitia yang sudah maksimal menyelenggarakan acara ini. Semoga berkah ya Mak. Kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk pengurus kelas berkumpul sebentar ya.